Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini aku akan bahas tentang pajak dasar yang wajib dipahami oleh semua orang. Kenapa sih kita harus bayar pajak dan kenapa sih kayaknya pajak tuh ada di mana-mana? Kalian pernah nggak sih ngerasa guys kalau kalian habis gajian dipotong pajak? Kalian belanja di supermarket ternyata harus bayar pajak juga. Nah, kalian beli mobil harus ada pajaknya. Sekiranya tuh pajak itu apa sih guys? Dan kayaknya tuh pajak tuh nggak bisa lepas dari kehidupan kita. Nah langsung kita bahas aja. Ya di session pertama ini guys, aku akan bahas tentang apa sih itu pajak. Nah kalau menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak itu sendiri adalah retribusi wajib kepada negara yang dipungut berdasarkan undang-undang. Sifatnya dia memaksa. Kemudian untuk balasannya tidak diterima secara langsung dan juga diperuntukkan untuk kehidupan atau kesejahteraan masyarakat semuanya. Nah, secara gampangnya guys, kalau pajak itu tuh adalah iuran gotong royong seluruh masyarakat yang digunakan untuk membiayai kehidupan negara. Nah, setelah kita membayar pajak, kita tuh nggak menerima secara langsung manfaatnya. Nah, kita bisa merasakan manfaatnya itu dari mana? Dari jalan raya, dari rumah sakit pemerintahan, dari sekolah-sekolah negeri, kemudian bantuan sosial, ada juga dari layanan kesehatan lainnya. Nah, secara tidak langsung, saat kita membayar pajak, sebenarnya itu sedang ikut membiayai kehidupan bersama. Yang kedua, pajak itu sangat dekat dengan kehidupan kita loh guys. Banyak orang berpikir bahwa saya belum punya NPWP dan saya belum membayar pajak. Padahal pada kenyataannya hampir setiap hari kita sudah membayar pajak. Contohnya, saat kita ke kafe, kita saat membayar ternyata ada unsur pajaknya. Kita beli barang elektronik, saat kita membayar ternyata ada unsur pajaknya yang kita bayarkan juga. Kita menjadi karyawan di sebuah perusahaan. Nah, saat kita menerima gaji, ternyata ada potongan PPh pasal 21-nya juga. Atau mungkin teman-teman tuh beli rumah atau beli mobil. Nah, di situ juga ada unsur pajaknya. Walaupun kita tidak sadar, sebenarnya hampir seluruh kegiatan ekonomi itu berhubungan dengan pajak loh. Yang ketiga, kenapa sih pajak serasa semakin dekat? Karena ekonomi di Indonesia semakin berkembang, guys. Dahulu kala kita sebagian besar bertransaksi dengan yang tunai aja. Tetapi untuk zaman sekarang kita bisa belanja online, kita bisa menjadi afiliator, kita bisa menjadi content creator, kita bisa menjadi uh, freelancer, atau kita juga bisa berjualan produk digital. Nah, semuanya itu berpotensi menghasilkan, guys. Maka atas penghasilan tersebut akan muncul kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan pajak. Sebenarnya zaman sekarang ini semata-mata bukan yang berubah tuh karena pajaknya guys, tapi karena memang cara masyarakat untuk menghasilkan penghasilan itu juga berubah. Yang keempat, Indonesia menganut sistem self-assessment. Pemerintah tidak menghitung pajak kita secara satu persatu loh guys, tetapi pemerintah memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk bisa menghitung sendiri, menyetorkannya sendiri, dan juga melaporkannya sendiri. Sistem ini telah diterapkan di Indonesia sejak revolusi perpajakan tahun 1983, di mana Direktorat Jenderal Pajak hanya berperan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan saja. Makanya ada istilah lapor SPT, di mana negara memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk melakukan kewajibannya secara benar dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kelima, pajak di Indonesia tuh sebenarnya ada apa aja sih? Banyak orang yang mengira bahwa pajak di Indonesia tuh cuma ada dua, yaitu pajak PPh dan juga PPN. Pada kenyataannya, jenis pajak di Indonesia itu lebih banyak dari yang kita duga loh guys. Jadi secara garis besar, pajak itu dibagi menjadi dua, yaitu ada pajak pusat dan ada juga pajak daerah. Nah, kalau untuk pajak pusat dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Untuk jenis pajaknya, dia ada di pajak penghasilan atau PPh, ada PPN atau pajak pertama nilai, ada biaya materai, ada PPNBM atau pajak atas penjualan barang mewah,
ada juga PBB untuk sektor pajak tertentu, dan juga ada pajak karbon yang implementasinya masih bertahap. Nah, atas sumber-sumber pajak ini menjadi sumber utama penerimaan negara untuk bisa melakukan pembangunan nasional. Yang kedua, itu ada pajak daerah. Kalau pajak daerah sendiri itu dikelola oleh pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten atau kota loh guys. Nah, pajaknya tuh ada apa aja? Di sini tuh kira-kira tuh ada pajak kendaraan bermotor, ada biaya balik nama kendaraan bermotor, ada juga pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan, ada juga untuk transaksi jenis barang atau jasa tertentu seperti makanan atau minuman, ada hotel, ada juga tempat hiburan dan lain sebagainya. Nah, atas sumber-sumber pajak ini menjadi penerimaan daerah yang digunakan untuk daerahnya juga masing-masing lah guys. Yang keenam, apa sih itu PPN guys? PPN itu adalah pajak pertambahan nilai. Jadi secara gampangnya, pajak ini adalah pajak atas konsumsi barang atau jasa. Nah, yang dibayarkan oleh konsumen akhir, di mana penjual sebagai pengusaha kena pajak di sini hanya bertugas sebagai pemungut dan menyetorkan atas pajak tersebut. Nah, contohnya, bayangkan kalian membeli laptop, membeli elektronik, membeli sepatu. Jika atas barang atau jasa tersebut yang dikenain PPN, maka atas harga barang atau jasa tersebut yang kalian bayarkan sudah termasuk unsur PPN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kenapa sih disebut pertambahan nilai guys? Ya, kita coba berikan contoh. Jadi sebuah pabrik ini menjual barang ke sebuah distributor. Distributor ini dia menjual barang kepada toko. Nah, toko ini dia menjual barang ke konsumen akhir. Jadi untuk setiap tahapan ini dia ada nilai tambah ekonomi. Makanya kenapa dinamakan dengan pajak pertama nilai nih. Yang ketujuh, apa sih itu PPh guys? Jika untuk PPN dia dikenakan atas membelanjakan uang, maka untuk PPh ini dikenakan atas mendapatkan penghasilan. Jadi PPh ini adalah pajak penghasilan, yaitu penghasilan atas yang diterima oleh orang pribadi ataupun badan, bisa berupa gaji, bisa berupa keuntungan, bisa berupa honorarium, atau bisa juga penghasilan lainnya. Contoh relate-nya, kita sebagai karyawan mendapatkan gaji. Kita sebagai dokter mendapatkan honor. Kita sebagai content creator mendapatkan endorsement. Kita sebagai freelancer mendapatkan fee project tersebut. Dan juga kita sebagai pedagang mendapatkan keuntungan atas penjualan tersebut. Maka atas transaksi tersebut berpotensi masuk dalam objek pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk jenis PPh yang sering kita dengar yaitu adalah PPh pasal 21, dia berhubungan dengan penghasilan yang diterima oleh seseorang atau orang pribadi yang dimana dia bakal dipotong sebelum gaji dia diterima. Ada PPh pasal 22, dia terkait sama impor, ada transaksi penjualan juga kepada pemerintahan. PPh 23 ini adalah transaksi yang berhubungan dengan penghasilan jasa yang dilakukan oleh badan usaha. PPh 24 terkait sama kredit pajak luar negeri, kalau PPh 25 terkait dengan angsuran pajak bulanan. Kemudian ada penghasilan final, ini terkait dengan penghasilan tertentu di mana memang pajaknya dikenai dengan pajak final. Yang selanjutnya adalah pajak badan di mana disetorkan oleh sebuah perusahaan berdasarkan dari si laba tersebut. Yang ke-8, apa sih bedanya PPN sama PPh guys? Jadi kalau untuk PPN dia fokusnya adalah konsumsi, PPh ini dia fokusnya pada penghasilan. Kita kasih contoh, misalnya kita mendapatkan gaji 10 juta hari ini. Maka atas gaji tersebut, maka berpotensi dipotong PPh pasal 21. Nah, sebagian atas gaji tersebut, hari ini kita juga akan belanjakan untuk membeli laptop. Nah, atas pembelanjaan laptop tersebut, maka akan dikenakan juga berpotensi dikenakan PPN. Maka artinya dalam satu hari bisa jadi seseorang itu akan terlibat lebih dari satu jenis pajak sesuai dengan jenis transaksinya.
Yang kesembilan, alur perpajakan di Indonesia. Sebenarnya setelah dipotong pajak, uang tersebut masuk ke mana sih guys? Kalian pernah nggak sih berpikir bahwa gaji kalian dipotong, saat kalian belanja juga membayar PPN, tapi setelah dipotong, pajaknya masuk ke mana ya? Dan kira-kira masuk ke kantong siapa ya? Nah, mari kita langsung bahas aja. Yang pertama, pajak saat dipungut atau dipotong. Jadi alur yang pertama ini guys, saat adanya transaksi. Contohnya, kita menerima gaji, maka akan dipotong PPh pasal 21. Kita belanja laptop di sebuah toko yang dia pemungut PPN, maka penjual akan memungut PPN dari si pembeli. Artinya, perusahaan atau toko tersebut bukan pemilik dari uang pajak tersebut, tetapi mereka hanya bertugas untuk memotong dan memungut saja. Yang kedua, pajak disetorkan ke kas negara. Jadi setelah dipotong, maka wajib pajak atau perusahaan wajib menyetorkan uang pajak tersebut. Karena memang bukan termasuk dari keuntungan perusahaan tersebut ya. Makanya wajib disetorkan ke kas negara melalui sistem pembayaran sesuai dengan peraturan pemerintah. Yang ketiga, dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak. Jadi, setelah dibayarkan, maka perusahaan atau wajib pajak wajib melaporkan melalui surat pemberitahuan sesuai dengan ketentuan peraturan. Kenapa sih wajib dilaporkan, guys? Jadi, Direktorat Jenderal Pajak ini dia perlu tahu berapa sih yang dipotong, berapa sih yang disetorkan, dan apakah sudah sesuai dengan yang ditentukan. Jadi, dalam perpajakan ada 3 hal yang saling berkaitan, yaitu hitung, setor, dan lapor. Yang keempat, pajak masuk ke kas negara. Jadi setelah diterima pemerintah, maka uang pajak tersebut masuk ke kas negara sebagai bagian dari penerimaan negara. Dalam tahap ini, uang pajak dari seluruh Indonesia disatukan sebagai satu sumber pembiayaan negara. Yang kelima, dialokasikan melalui APBN. Jadi setelah diterima pemerintah, maka pemerintah akan mengalokasikan anggaran melalui anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang disetujui bersama DPR. Atas dana tersebut, maka akan direalisasikan dalam bentuk pembelanjaan negara, seperti bisa digunakan untuk transportasi umum, bisa digunakan untuk jalan raya, bisa digunakan untuk rumah sakit, pemerintahan, bisa digunakan untuk sekolah negara, bisa digunakan juga untuk bantuan sosial, atau digunakan untuk kegiatan lainnya. Dengan kata lain, pajak menjadi sumber utama dalam pembiayaan atau program pemerintahan. Ilustrasi sederhananya guys, alur pajaknya adalah setelah kalian mendapatkan gaji maka akan dipotong PPh. Nah, akan disetorkan ke negara, akan dilaporkan ke negara, dan setelah masuk ke kas negara, maka akan masuk dalam anggaran APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Dan yang terakhir, dana ini digunakan untuk realisasi pembangunan ataupun kegiatan lainnya di sebuah negara. Semakin kita paham tata cara perpajakan, maka kita akan semakin aware atau sadar bahwa pajak bukan hanya sekedar potongan atau tambahan harga saja, tetapi menjadi bagian penggerak perekonomian dan juga pembangunan negara. So, buat teman-teman di sini yang mau bertanya, coba langsung buat komentar di bawah sini, atau mungkin teman-teman kasih masukan buat kita, atau mungkin teman-teman kasih ide kira-kira buat next episode-nya tuh kita bakal bahas pajak tentang apa ya. Dan jangan lupa ya buat teman-teman di sini guys, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, dan juga jangan lupa di klik tombol loncengnya. Nah, see you next time, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.